Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Misarah Rangkuti, kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer. Cara merakit komputer. Pertama, membuka casing. Buka skrup penahan di bagian belakang casing, kemudian copot penutup sebelah kiri casing atau cukup sebelah saja. Semua komponen yang ada saya lepas sehingga casing dalam keadaan kosong. Kedua, memasang prosesor ke motherboard. Langkah pertama, membuka soket prosesor dengan cara menarik pengait atau pengaman ke sebelah kiri dengan pelan dan hati-hati. Kemudian tarik ke atas, buka besi penutup prosesor. Langkah kedua, memasukkan prosesor dengan cara memegang tepi prosesor dengan 3 jari. Hati-hati jangan sampai menyentuh pin atau lingkaran keemasan agar tidak ada kotoran yang menempel. Setelah yakin posisinya benar, silahkan masukkan prosesor. Langkah ketiga, memasang pengaman dengan cara menekan dengan hati-hati besi pengait atau pengunci agar prosesor aman di tempatnya. Yang ketiga, memasang heatsink atau kipas prosesor. Sebelum kamu memasang heatsink, biasanya akan ada dermal paste yang digunakan untuk menjaga suhu prosesor. Pasang heatsink di atas prosesor dan sesuaikan dengan kaki tiap-tiap heatsink. Setelah dirasa pas, kencangkan kaki dengan skrup dan obeng hingga menancap ke badan motherboard dengan sempurna. Lakukan pengetesan dengan menggoyangkan heatsink. Jika heatsink tidak digoyangkan, maka kamu berhasil dalam tahap ini. 4. Memasang RAM. Sebelum memasang RAM, perhatikan soket dan tipe RAM yang akan dipasang. Jika sudah cocok antara soket dan tipe RAM, maka kamu dapat memasangnya. Tancapkan RAM ke soket secara perlahan hingga soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. Yang kelima, memasang power supply. Setelah beberapa komponen di atas telah dipasang, maka selanjutnya adalah memasang power supply. Posisi power supply sangat beragam dan bergantung dengan jenis case yang digunakan. Pasang power supply sesuai tempat yang disediakan. Setelah dirasa pas, kencangkan bodi power supply dengan baut hingga posisi power supply kuat. Power supply di sini berguna untuk memberi daya atau arus listrik pada komputer. 6. Memasang motherboard ke casing. Setelah power supply terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang motherboard ke dalam casing. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah motherboard berada pada posisinya, kencangkan dengan mur atau baut. 7. Memasang DVD atau optic drive. Pemasangan CD atau DVD drive biasanya terletak di bagian depan casing. Letakkan CD atau DVD drive pada tempatnya dan kencangkan dengan mur atau baut. Lalu pasang kabel yang menghubungkan antara CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. 8. Memasang hard disk. Dalam praktikum ini, saya menggunakan hard disk seperti SATA. Kabel ini berwarna merah dan memiliki ukuran yang kecil daripada kabel ATA. Kabel SATA juga merupakan kabel yang paling sering digunakan pada komputer baru. Untuk memasang, silahkan masukkan hard disk yang ada labelnya menghadap ke atas. Posisikan lubang hard disk dengan casing, lalu kencangkan dengan menggunakan mur atau baut. 9. Memasang kabel atau CD, DVD drive dan hard disk. CD atau DVD drive dan hard disk yang digunakan pada praktikum ini adalah jenis SATA. Pasang kabel SATA untuk CD atau DVD drive dan hard disk. Perhatikan juga ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Setelah siap, ujung kabel SATA dipasang pada CD atau DVD drive. Dan hard disk, maka lanjutkan dengan memasang ke motherboard. 10. Memasang konektor USB dan audio. Agar keduanya konektor bisa aktif, maka konektornya harus dipasang pada motherboard. Pasang dengan cara melihat bentuk konektor dan cari jumper yang memiliki tulisan USB atau audio, biasanya di bagian pinggir motherboard. 11. Memasang kabel power LED. Kabel ini terdiri dari beberapa bagian seperti kabel power, kabel restart, dan kabel LED. Setiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing.
Untuk memasangnya, perhatikan keterangan yang ada di motherboard. Biasanya posisinya berdempetan. Setelah diketahui posisinya, pasang kabel kecil tersebut secara perlahan dan perhatikan juga letak jumper yang ada. 12. Memasang kabel dari power supply ke motherboard. Dalam memasang kabel power supply, pastikan kamu memposisikannya dengan pas. Kabel inilah yang akan menghubungkan arus yang akan masuk. Pastikan kami memasangnya dengan pas dan jangan sampai longgar. 13. Menyambungkan kabel arus listrik. Kabel yang pertama adalah kabel arus listrik. Ujung kabel arus tersebut memiliki 3 lubang. Silahkan colokkan ke tempatnya pada power supply yang digunakan sambungan ke paralel ke monitor. 14. Menyambungkan ke monitor. Sambungkan kabel dari monitor ke VGA card. Konektor VGA dan monitor memiliki bentuk agak mengecil di sebelah bawah mirip trapesium dengan ujung kumpul. Di dalamnya terdapat 3 baris jarum-jarum. Jadi pasang konektor ke tempat yang pas. Jika tidak pas, jangan dipaksa. Jika dipaksa, jarum yang ada bisa bengkok. Mungkin tidak searah, coba putar dan pasang dengan perlahan. Kemudian kuatkan dengan mur yang sudah tersedia. 15. Tes komputer atau PC. Setelah semua selesai dan terpasang dengan baik, maka sekarang lakukan uji coba pada komputer. Uji coba yang dilakukan seperti cek tombol power, restart, LED hingga port USB. Setelah melakukan uji coba dan kamu berhasil masuk ke tampilan putting OS, maka kamu berhasil. Apabila komputer tidak menyala, perhatikan kabel power supply sudah pas atau belum. Apabila komputer nyala tetapi blank, maka pastikan sambungan kabel ke monitor, RAM, prosesor hingga benar-benar pas. Itulah langkah-langkah cara merakit komputer. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.